sebagai isim fa'il. Teman-teman saya yang kelas 5 ya, dipanggil Wapres. Adu mekanik. Ya, adu mekanik bahasa saya ya. Kata salah satu guru Ustadz ya, kalau anaknya mondok, orang tuanya pun mondok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IBS TV di program Podcast Trend episode ketiga. Dalam sebuah organisasi tentunya tidak hanya ada kepala, tetapi juga ada wakil. Tapi terkadang wakil ini bisa menjadi kepala ketika kepalanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena wakil adalah sebagai pelengkap daripada ketua. Ya, wakil ini ibaratkan tangan kanan dan tangan kiri, bahkan juga kaki daripada kepala. Oke, langsung saja kita sambut Akbar Mujadid, wakil BES 2022-2023. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabar, aman? Alhamdulillah. Siap. Oke. Akbar Mujadid Nusantara. Siap. Kenapa orang tua antum memberi nama antum Akbar Mujadid Nusantara? Ya. Coba kita artikan satu persatu. Nah, siap. Kita Akbar besar. Paling besar. Mujadid itu berasal dari kata jadid. Pembaharu. Oh, pembaharu ya. Pembaharu. Berarti itu sebagai isim fa'il. Isim fa'il. Nusantara adalah mengobjekkan Indonesia. Oke, Nusantara adalah nama sebelum Indonesia ya. Indonesia. Berarti kalau kita simpulkan, pembaharu yang ingin membuat Nusantara menjadi besar. Seperti itu. Nah, dan tapi kalau dari orang tua saya sih pembaharuan terbesar di Indonesia. Pembaharuan terbesar di Indonesia. Oke. Apa pembaharuan yang mau antum buat nanti rencana nih? Ya, di IBS dulu, di IBS. IBS dulu. Kita dari ini kecil. Karena kan antum sebagai wakil nih. Kalau dari IBS sih yang saya ingin ubah utama adalah pola pikir santri, bahwa mereka bukan hanya diperintah tapi juga dididik untuk jadi Emang lebih selama ini masih banyak santri yang merasa mereka itu diperintah? Ya, masih ada. Itu tergantung mindset mereka lagi deh. Ya, betul. Itu tergantung daripada pemikiran setiap orang. Tentunya ini bukan hal mudah antum untuk merubah pola pikir orang-orang atau santri-santri yang demikian ya. Ini tugas berat ya. Yes. Yakin antum bisa? Yes, harus yakin juga. Ya. Tentunya didukung dengan kawan-kawan tim-tim yang lainnya. Oke. Asal dari kota Tembilahan. Di kotanya? Di kotanya. Berarti orang kota ya? Siap, orang kota. Berarti lu gue gitu. Ya. Masih murni masih. Oh, masih murni ya. Tembilahan kota. Anak pertama dari dua bersaudara. Insyaallah 3. Oh, mau 3. Insyaallah 3. Oh. Mohon doanya juga. Adik yang kedua sekarang di SD. Orang tua alhamdulillah bekerja di pegawai negeri lah. Keduanya. Oh. Berarti bisa lah ada orang dalam ya. Siap. Di bagian apa? Misal di bagian guru atau di kementerian apa gitu? Kalau kementerian sih belum nyampe. Moga aja nyampe. Oh, gitu ya. Kalau bapak itu di Badan Pendapatan Daerah. Itu berarti ngitung-ngitung duit lah ya. Itu perpajakan. Kalau ibu? Kalau ibu, alhamdulillah beliau seorang guru ya. Di suatu madrasah. Oh, MTS atau aliyah? MTS. Ngajar sebagai walas itu. Walas. Maksudnya kalau dulu kuliahnya apa ibu antum? SPD. Ya itu SPD. Jurusannya mungkin PAI, matematika, fisika atau apa? PAI yang saya. Masa anaknya nggak tahu? Ya. Itu PR untuk saya sih. Oh, berarti ibu ngajar ya? Ngajar. Orang tua sibuk keduanya ya? Sibuk. Adik gimana di rumah ketika orang tua kan kerja? Ketika pulang sekolah, apakah adik dibawa ke kantor atau gimana? Alhamdulillah, saya sama adik saya sudah dididik bahwa suatu saat nanti harus bisa mandiri dari kecil. Oh, berarti berangkat sekolah pulang sendiri? Atau tetap diantar ya? Tetap diantar sama orang tua dan kadang minta tolong sama orang saudara untuk nemanin. Begitu ya. Tapi kalau sudah beranjak dewasa dilatih gimana mandiri di rumah itu. Oke, berarti intinya udah dididik ya, dilatih untuk terbiasa mandiri ya. Oke. Antum kan sekarang menjabat sebagai wakil BES. Ya, padahal dulu Ustadz ngiranya antum yang jadi presiden. Karena emang isu-isunya ini Akbar yang jadi nih gitu.
Antum waktu itu ada nggak terbesit, wih kayaknya ana jadi nih gitu. Ada nggak terbesit terpikir bahwasanya antum yang akan menjadi presiden? Padahal kan waktu itu belum dikasih tahu kan. Ya, sebelum Dikasih tahu itu belum. ketika pelantikan ya. Ketika pelantikan hanya pelantikan baru dikasih tahu. Ada nggak terbesit, dengan PD gitu, Nah, presiden nih gitu. PD sih harus kita Ya, ya. PD itu harus. Nah, kalau terbesit hati ya setiap pilihannya sih jawabannya nih kalau memang sudah takdir ya laksanakan aja lah. Tapi kalau Allah yang sudah memilih ya sudah wakil saya Berarti siap. percaya dengan qada dan Kode qadarnya Allah ya. Oh, siap. Memang ini santri teladan, pasrah ya. Pasrah aja. Tapi ketika waktu antum diumumkan rupanya menjadi wakil, apa yang antum bayangkan dan rasakan pada saat itu? Yang saya rasakan adalah beban saya nambah di pundak saya. Emang biasanya bebannya banyak? Bukan, biasanya kan biasa aja sih santri anggota. Kita mengikuti apa kata pemimpin. Oke, kata A lah kita. Selagi kita nggak keluar jalur aman kita. Tapi masalahnya kita yang memerintah orang selanjutnya. Betul, karena kan pemimpin itu juga tidak hanya menyuruh tapi Iya. memberi contoh. Contoh yang terbaik untuk anggota Ya kita. kan? Banyak dari kita yang kadang di situ ya. Kita menyuruh tapi kita tidak melakukan. Itu yang kurang. Itu masalah kita. Oke, tapi juga antum kalau tak salah aktif di Pramuka Ya siap, saya selalu aktif banget insyaallah. dan sering ikut event-event. Pernah kemana paling jauh? Paling jauh kemarin waktu Ya. perkemahan Pondok Pesantren Seriau di Jabanur, Kandis. Kemarinnya tuh kapan gitu? Waktu bulan awal bulan September saya ingat saya. Itu paling jauh ya? Paling jauh. Oh, masih dalam Masih provinsi. dalam provinsi. Nanti kita testing keluar Tapi nanti. yang keluar misal ke ke Jakarta, ke Cibubur gitu belum pernah. Itu Ya? insyaallah rancangan untuk event selanjutnya. Tapi Ustadz dengar nih kalau tak salah ada perkemahan nasional yang diadakan oleh Mapadi. Oh iya siap, di Cibubur juga. Itu rencana dari IBS mengutus tidak? Insyaallah dari IBS sudah calling ke Ana kan bahwa ada event, maka cari anggota dan insyaallah antum yang jadi pendampingnya. Oke, siap Di insyaallah. Cibubur tuh ya. Cibubur di Itu sudah ada. persiapannya udah berapa persen dari IBS? eh Yang antum tahu lah. ya Ana tahu ya. Kalau dari segi Ana tahu sih baru 0,5% lah, ada 40-50. Setengah persen, 50% gitu. 50% lah. Kalau setengah persen tuh setengah dari berapa dulu? Setengah dari 100. Setengah bisa dari 10. Ya. Dari 1 pun kalau dikatakan setengah tuh masih bisa. Bisa. Nah, berarti udah 50% ya. Insyaallah ya. Itu biasanya kalau event-event seperti itu berapa lama persiapannya dari tim Pramuka nih? Ya tergantung respon dari pondok. Kalau pondok sudah mengizinkan kami untuk melakukan persiapan, maka secepatnya segera mungkin harus dilaksanakan. Karena kita tahu bahwa agenda event selanjutnya nasional tingkatnya. Betul. Nah, maka dari itu harus dipersiapkan karena bukan hanya pramuka yang kita pandang, pondok kita juga kita pandang. Ya, karena membawa nama besar pondok Yes, juga. ya. Ya. Jadi antum intinya selain di BES juga di Pramuka. Pramuka sih. Berarti dari kelas berapa antum aktif, bener-bener yang aktif ya? Di Iya. Pramuka tuh dari kelas 1, kelas 2 atau kelas 3? Kalau dibilang aktif sih ya dari kelas 1 SMP sudah aktif saya. Itu SMP ya. Sudah aktif, sudah ada niat kayak saya harus gimana gitu. Berarti antum nih, oh ya, dan Ustaz juga dengar antum tipe orang yang selalu ingin perfect Siap, profesionis. ya dalam segala hal. Ya insyaallah. Itu apa motivasinya? Motivasi terbesar saya itu adalah dari satu kata yang merujuk jikalau kamu pengen yang terbaik maka lakukan yang terbaik. Jadi saya mikir gimana kalau saya nggak melakukan terbaik, pasti kan nggak akan dapat yang terbaik juga. Maka dari itu kita harus mencerminkan diri kita sendiri dulu. Jadi itu bagian dari sugesti juga. Sugesti ya. Karena kalau emang kita sudah berpikir atau ingin hal yang baik, pasti itu juga berpengaruh ya. Siap. Dalam bawah sadar kita pasti kita kalau menampilkan sesuatu itu lebih maksimal seperti itu. Oke. Sekarang ini antum sudah kelas 5. Kelas 5. Karena dulu waktu Ustadz pertama masuk antum masih kelas 3 ya. Kelas 3 ya, saya masih Kelas ingat itu. 3 itu masih polos, masih unyu-unyu lah katakan ya. Ya, Sekarang apa perubahan yang antum rasakan dari pertama masuk sampai sekarang? perubahan yang paling berasa ya saya. Iya, Paling berasa tuh ya pola pikir kita. pola pikir. Bahwa dunia ini bukan kita aja yang jadi tokoh utama,
semua orang tokoh utama di kehidupan masing-masing. Jadi bagaimana cara kita merangkul? Makanya ada tuh lagunya, dunia ini bagai panggung sandiwara gitu. Allah adalah dalangnya, kita adalah wayangnya. Berarti Allah yang mengatur lah ya. Pola itu. Berarti kita hanya mengikuti apa yang sudah Allah tentukan. Nah, menjalani ya. Menjalani pokoknya apapun itu bentuknya. Selama antum di BS, ada nggak sosok atau siapapun, baik itu ustadz atau kawan yang memiliki pengaruh, memberikan impact besar di dalam hidup antum? Ya, kalau bisa dibilang kalau beri impact itu sebenarnya semuanya. Tapi kalau lebih khusus lagi, kan ada tuh orang ini sangat berpengaruh. Ya. Mungkin nanti ketika antum sudah alumni, orang ini yang menjadi selalu antum ingat, paling antum ingat. Mungkin nanti antum bikin novel lah, salah satunya karakternya orang tersebut. Bisa jadi. Siapa yang paling berpengaruh, yang memberikan impact besar selama antum menjadi santri? Kalau bagi saya adalah Pak Yai saya. Pak Kiai ya. Pak Khairuddin. Apa yang beliau katakan atau nasihat apa yang membuat antum ini merasa, oh ya betul seperti ini ya, itu apa nasihat beliau? Nasihat berarti yang paling saya ingat ya Pak. Yang paling ingat tuh ketika waktu itu lagi ngumpul. Beliau mengatakan, pohon pinang itu tinggi menjulang ke atas. Dan ingat, di atas itu paling kuat anginnya. Oh, berarti semakin tinggi pohon semakin kuat rintangan anginnya. Kemungkinan untuk roboh kena angin itu lebih besar. Tapi bagaimana caranya menguatkan akarnya juga. Betul. Tapi apakah cuma pohon pinang saja? Pohon rambutan bisa jadi kan? Pohon kelapa boleh. Atau pohon durian boleh juga. Banyak tadi keluar tuh banyak orang jual-jual durian. Iya. Jadi bukan hanya pohon pinang ya. Semua pohon lah ya. Semua pohon. Kalau pohon kencur? Ya. Kita coba nanti. Ada pohon kencur? Kalau ada. Antum pernah nampak? Belum sih. Kencur itu pendek, nggak mungkin kan? Oke, coba nanti antum cari pohon kencur. Apakah tinggi atau pendek ya? Ya nanti saya teliti. Tapi tahu Ustadz, pohon kencur tuh nggak ada ya ada, cuma nggak mungkin sampai setinggi pohon kelapa gitu. Palingan rintangannya dipijak. Ya. Intinya semakin tinggi pohon pasti akan rentan untuk roboh ketika baik itu kena angin dan lainnya. Jadi ketika semakin tinggi kita, mungkin kita punya jabatan atau mendapatkan sesuatu, maka semakin ada godaan-godaan. Kayak antum sekarang kan wakil presiden, pasti godaannya antum biasanya merasa punya wewenang. Jadi semenang sama junior nyuruh-nyuruh. Biasanya penyakit senior itu. Ya, senioritas itu ketika sudah menjabat, baik itu di kalau istilahnya OSIS atau Rohis Pramuka, biasa seperti itu. Ya. Oke. Antum juga orang yang unik ya. Bahkan orang yang aktif dan salah satunya yang biasa jadi candaan tuh masalah R gitu. Iya. Itu emang dari kecil ya? Ya dari kecil sih. R gitu ya? Ya, emang susah kita ngomong gitu. Susah gitu. Kalau istilah orang cadel. Gitu. Tapi itu sebuah kelebihan yang tidak orang lain punya. Jarang-jarang kita orang. Unik ya, unik. Kita ambil aja positifnya. Setiap orang punya keunikan. Iya, siap. Ya. Jadi intinya selama antum di IBS nih kan pasti banyak hal-hal yang antum lalui. Pernah mengalami namanya sedih. Pernah mengalami namanya mungkin kalau awal-awal itu mungkin nggak betah, pasti ada. Itu bagaimana antum menyikapi ya kondisi tersebut ya untuk melawan ego. Biasanya kalau anak-anak yang nggak betah itu pasti berpikir gimana caranya saya bisa pulang, bisa pindah atau bisa pindah. Pasti dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu. Iya, siap. Antum seperti apa dulu menyikapi hal tersebut? Kalau saya dalam menyikapi, kalau ada perasaan atau feeling pengen nggak enak di pondok atau pengen pindah tuh ya dengan diri kita. Kalau dari saya sih cari kawan ya. Cari suasana, cari agenda,
jangan sampai ada waktu kosong. Pokoknya menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Ya, dengan hal-hal positif tentunya Ya, positif tentunya. hal-hal yang positif agar waktu itu tidak berasa. Tidak berasa. Karena biasanya orang yang memikirkan kapan pulang, kapan libur itu akan terasa lama. Ya, terasa lama. Waktu. Tapi ketika kita mengikuti alur, Ikuti agenda, mengikuti semua agenda kegiatan, tahu-tahu loh habis. udah libur semester. Minggu depan pulang udah kita. pulang aja gitu kan. Itulah hal yang menjadi obat ketika rasa rindu itu ada, maka sibukkan dengan hal-hal organisasi, Iya, kemudian betul. ikut ekstrakurikuler ya dan lain sebagainya. Oke. Nanti kan antum 2 tahun lagi lah 2 tahun lagi. paling lama ya. Paling lama ya. Gambaran atau keinginan untuk studi lanjut itu kemana? Kalau saya Ke sih Timur Tengah kah? kalau masalah Atau Turki? Sekarang lagi apa nih? Lagi hype-nya Turki nih. ya lagi demam-demamnya ke Turki ya. Banyak orang mau kuliah ke Turki gitu. Mau ke apa namanya? Masjid apa? Hogas apa? Hagia Sophia. Itu Hagia ya. Sophia. Ya. Itu dulu kan Mesir, Ya, Sudan, Timur sekarang Tengah lah ya. pokoknya Timur Tengah. Kalau pesan anak-anak pondok tuh yang sedang 2 tahun terakhir lah, ini Turki semenjak pembebasan masjid apa namanya? Hagia Sophia. Kan sekarang udah jadi masjid. Masjid kembali. Nah, itu hype anak-anak pesantren untuk melanjutkan ke Turki itu sekarang lebih banyak. Iya. Nah, antum sendiri kemana gambarannya? Kalau menurut pendapat masing-masing punya pendapat ya. Ada yang mau ke Turki atau Timur Tengah tuh ya terserah mereka. Kalau secara pribadi sih saya mau ke dalam negeri aja. Dan saya Dalam negeri. Ya, dan saya lebih memilih ke kedinasan. Berarti kayak apa namanya? IPDN. IPDN ada STAN. Dan Nah, kedinasannya apa yang menarik antum? Misal jadi akuntan. Atau dibagi hal apa yang jurusan apalah gitu. Kalau saya sih lebih ke IPDN dan saya tertarik itu di ilmu pemerintahannya. Oh, berarti antum gambar-gambaran jadi camat nanti ya. Biasanya kalau lulusan IPDN tuh biasanya Minimal camat minimal ya. nanti naik-naik anggota dewan. Gitu. Ya. Berarti rencana untuk Inhil 1 ya. Ini soal. Apa tahu kan? Tunggu aja nanti. Entah tahun kapan ya. Entah kapan. Jadi tidak tertarik ya untuk keluar. Belum ada gitu. Belum tahu kita ya. Tahu. Tapi ketika nanti ada tawaran pergi beasiswa nih. Ada nggak kemungkinan untuk ngambil? Tergantung kita lagi. Kalau emang sudah kita pilih dah ya ini terbaik, oke lah kita ambil. Tapi kalau kita pilih masih ada yang lain, kita coba yang lain tuh. Semisal tapi bukan ke Timur Tengah nih, ke negara Eropa atau Amerika. Ya, yang negara ya modernisasi lah ya. Kafir lah, negara kafir. Kafir bahasa kita ya. Bahasa kita kafir itu gimana? Antum di santri kan. Pasti nanti kalau kuliah di Eropa di pokoknya negara barat terutama kan kendala makanan itu juga ngaruh. Gimana kalau ada tawaran misal Jerman gitu? Jerman ya. Tergantung kita lagi. Kalau anak sih kan lebih suka kalau nggak fakultasnya tuh hukum, pemerintahan, ada hubungan internasional. Oke. Pokoknya yang umum lah ya. Jurusan-jurusan yang mengarah ke pemerintahan. Kalau memang negara yang kita dapat beasiswa ini terutama Jerman, kalau kita tahu Jermannya negara teknik sebenarnya. Banyak seperti B.J. Habibie. Kan di film yang Habibie ini yang berapa tuh yang ada ceritanya Pak Habibie itu makan daging babi daging babi. Langsung dimuntahkan beliau ya. Itu kan tentunya kalau sebagai seorang muslim ketika kuliah di negara Eropa dan lainnya itu kan salah satunya itu yang menjadi rintangan dari makanan. Karena kan kita nggak tahu ya ini apa yang dibuat, minumannya apa. Ya tentunya ini menjadi salah satu problem ya. Atau mungkin nanti antum bawa sendiri dari Indonesia kan, bawa tempe 1 kardus atau bawa paket kita. Pokoknya ya makanan khas Indo lah gitu. Bawa rendang. Karena mencari makanan atau restoran Indo di sana mungkin masih payah. Oke. Jadi intinya belum ada ketertarikan ya untuk lanjut studi ke luar negeri. Berarti masih cinta dalam negeri. Nasionalisme kita kuat. Oke.
Jadi kita kan di pondok nih pastinya apa namanya, banyak sekali, apalagi antum sekarang udah wapres nih. Wapres. Wapres atau wapres? Kalau uniknya tuh kalau di kalangan para teman-teman saya yang kelas Wapres. 5 ya, dipanggil wapres. Wapres ya. Pasti nanti ada namanya ketidaksepahaman dengan Ya, tentu. teman dengan ketua, dengan presiden. Ya, pasti antum juga nanti akan sering mengambil alih ketika presiden ada tugas Kendala. lain atau lain. Itu bagaimana antum menyikapinya, perbedaan-perbedaan seperti itulah. Ya kalau perbedaan pendapat itu wajar bagi saya. Perbedaan wajar. Itu tugasnya kita diskusikan dulu. Apa langkah selanjutnya? Betul tak kita nih? Karena kan rata-rata seusia kalian nih egonya masih tinggi. Masih tinggi. Ya, kadang berbeda pendapat sedikit atau ada masa sedikit Ya, aja, kadang ricuh. sampai ricuh, kadang ya namanya masih labil, pasti kadang sampai adu mekanik. Ya, ada mekanik bahasa saya ya. Adu mekanik ya. Ya, tentunya hal-hal seperti ini yang tentunya harus dihindari kan. Apalagi dalam organisasi perbedaan pendapat itu pasti sering. Pasti. Ya, tetapi itu perbedaan pendapat itu tentu tidak bisa kita hindari ya. Karena boleh rambut kita sama hitam, Boleh? ya, boleh kepala kita sama bundar, Boleh. ya, tetapi kadang isinya itu berbeda. Beda. Intinya tentunya harus bijak lah ya, baik itu presiden ya, wakil, dan menteri-menteri dan anggota lainnya ya, tentunya harus bisa bijak dalam menerima pendapat orang lain. Iya. Oke. Satu kata untuk IBS. Satu kata untuk IBS. Satu kata ya. Pondok saya ya. Wow. Wow gitu ya. Wow. Apa faktor antum berkata wow tadi? Ya. Karena bagi saya pondok ini wow-nya tuh bukan hanya di saya bilang ekstrim atau apa ya. Tapi wow-nya tuh di agendanya bagi saya. Berarti kegiatan-kegiatannya. Iya, gitu. kegiatannya. Apa sih kegiatan yang biasa santri lakukan nih? Contoh ketika habis sholat asar tuh ngapain? Habis sholat maghrib ngapain? Apa aja sih kegiatan santri di IBS nih? Kita mulai dari pagi lah. Dari bangun lah. Bangun jam berapa? Menurut SOP ya. SOP itu saat 4.30 kita mulai. 4.30. 4.30 atau jam 3 lah ya. Jam 3 tuh 4.30 udah mentok kali tuh. 4.30 tuh 3.30. 3.30 tuh diusahakan bangun. Diusahakan bangun. Dan perjuangan terakhir lah bahasanya jam 4.30. Oh, itu batas akhirnya. Batas ya. akhir kita tuh. Berarti bangun jam 3.30 ya. Habis itu ngapain biasanya? 3.30 kalau disempatkan untuk mandi kita mandi kan. Kita mengikuti sunnah-sunnah kan. Oh, sunnah. Sunnah Mungkin kita kalau Kamis mungkin sahur lah ya. sahur kita. Sahur. Ya untuk agenda Kamis kita bedakan untuk puasa Di ya. IBS nih puasa yang disunahkan Senin Kamis atau hari apa? Kamis dan beberapa puasa hari-hari besar seperti Asyura atau beberapa puasa lainnya. Okay. Bangun, mandi, habis mandi? Habis mandi langsung kita gowes persiapan ke masjid. Ke masjid untuk sholat tahajud. Insyaallah tahajud kita ya. Tahajud ya. Tahajud ditutup dengan witir, kita tilawah sampai. Itu sholat tahajudnya berarti berjamaah ya? Kalau untuk jamaah kita sudah buat program. Dia program itu per gedung. Oh, per asrama. Kalau untuk jamaah, selain untuk melatih santri akan tanggung jawab, juga melatih santri gimana terbiasa untuk tahajud. Tahajud itu bangun malam ya? Ya, bangun malam. Oke, lalu setelah tahajud? Setelah tahajud kita ikuti agenda seperti zikir atau ingin diskusi sama teman, berarti isi waktu menunggu waktu subuh. Hingga waktu subuh datang, baru kita mulai dengan agenda subuh kita sholat, waktu zikir dan lain sebagainya ya. Ya, baru kita tutup dengan al-maksurat pagi. Al-maksurat ya. Itu hal yang wajib ya di IBS. Oke, setelah al-maksurat apalagi agendanya? Setelah al-maksurat biasanya kita mulai dengan agenda bahasa. Maka bagian bahasa ngambil alih situ. Oh, berarti kegiatan bagaimana meningkatkan keterampilan berbahasa ya.
terutama di ilmu mufradat, pemberian mufradatnya. Oh, berarti nanti ada yang membacakan mufradat Mufradat. lalu santri mengikuti. Seperti dan kita buat sistemnya per angkatan atau generasinya. Hmm. Di mana kelas 1 di mana. Karena kita kalau kita lihat keterampilan bahasa kelas 1 sama kelas 5 juga beda jauh. Ya, iya, karena kan yang kelas 5 tentunya sudah lebih dulu masuk ke pondok, Ya. tentunya sudah banyak kosakata atau mufradat yang sudah dihafal. Oke, setelah mufradat atau kegiatan bahasa apa lagi? Kegiatan bahasa selesai, maka kita mulai dengan agenda mandiri kita. Yang belum mandi subuh tadi silakan mandi. Habis itu persiapan untuk pergi Sarapan. ke sekolah. Sarapan dulu enggak? Dia kan habis mandi ke gedung dulu kita. Untuk persiapan buku ada apa baru kita ke dapur. dapur Atau sarapan. sebaliknya boleh juga. Oh, berarti kondisional Kondisional, lah ya, melihat ya. apakah kalau memungkinkan sarapan dulu. dulu. Kalau kira-kira mungkin ngantri atau rame bisa ke maka kamar kita dulu, kamar dulu mempersiapkan buat, buku dan lain sebagainya. Ya. Oke, berarti habis itu setelah sarapan, menyiapkan buku, lalu agenda sekolah ya berarti. Sekolah. Itu mulai jam berapa kegiatan masuk di jam istilahnya jam akademik ya? Oke, untuk jam akademik kita mulai jam 7. Jam 7 teng ya. Teng, itu berarti sudah mulai apel kita. Oh, berarti ada apel dulu ya. Ada apel untuk briefing pengarahan apa informasi hari ini. Yang briefing itu siapa biasanya? Biasanya sih langsung diambil oleh Wakasis ya. Oh, Wakasi kesiswaan. Waka kesiswaan Ya. Oke. Setelah briefing langsung ke lokal atau ada agenda Ada lain? agenda lain lagi. Setelah briefing dari apel pagi itu kita lanjut dengan agenda tahfiz. Oh, berarti pagi itu sebelum masuk pelajaran umum itu agenda tahfiz Tahfiz dulu. dulu. Baik itu murojaah dan atau Murojaah. menambah hafalan. Nah, kita utamakan di peningkatan hafalan. Berarti menambah hafalan. Hafalan. Ziyadah ya. Ziyadah di tahfiz. Oke, berarti setiap pagi itu kalau Setiap pagi. kalau untuk di akademik nih sampai hari Sabtu tuh hari apa biasanya? Untuk akademik kita mulai dari Senin hingga Jumat. Jumat ya. Jumat. Berarti hari Sabtunya itu fokus ke Ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Ya. Oh, kayak apa Bela contohnya? diri kayak kalau bela diri kita di sini ada tab suci. Oh, silat Silat ya, baca silat. Aliran silat. Kalau bahasa kita silat lah ya. Nah, Kalau habis itu ada juga taekwondo. Itu wajib ya. wajib. Berarti semua santri wajib mengikuti Ikuti kegiatan tersebut ya. Yang dimana juga untuk bagus juga untuk santri ini. Ya, melatih ya ketahanan terus Ketahanan. filosofinya juga bagus bela diri ini kan. Kalau Ustadz dulu karate. Jadi Karate. bela diri ya. Itu ibaratkan apa namanya? Tuban, tahu tuban ya? Nggak tahu pasti tahu. Patut dimiliki tapi tidak layak untuk diperlihatkan. Itulah bela diri. Itu filosofi yang sampai saat ini Ustadz ingat. Bela diri itu kita miliki tapi tidak untuk diperlihatkan. Jadi untuk ketika kondisi terdesak lah mungkin ya baru kita nambahkan. Kadang kan ada orang yang habis latihan bela diri sok-sok gitu kan ngajak tawuran ya. Tapi kita ambil dari nilai filosofinya tadi kan, mengajarkan semangat, spiritnya ya, melatih juga pola pikir juga kadang di bela diri itu diajarkan ya. Kalau antum sendiri ikut yang mana? Kalau saya sendiri saya tab suci silat. Tapak suci ya. Silat. Sudah sabuk apa? Alhamdulillah sudah tingkat 1. Tingkat 1. Kalau di tab sucinya sabuk kuning melati 1. Berarti itu bisa ngelatih belum? Belum, masih di awal sih bisa dibilang ya. Pernah ikut event apa di pencak silat itu di tapak suci ya? Kalau secara pribadi kalau di bela-diri saya kurang event. Kurang ya. Berarti intinya antum ikut pertama untuk melatih fisik juga, tapi tidak terlalu fokus gitu ya, hanya sebatas untuk ilmu dan memperkuat diri. Oh gitu ya. Jadi intinya kegiatan santri itu satunya bela diri. Oke, tadi kan belajar di akademik Senin sampai Jumat. Sabtunya fokus kegiatan bela diri, eskul dan lain sebagainya. Itu sampai jam berapa hari Sabtu tuh? Kalau kita lihat untuk eskul kan ada 2. Sebenarnya ada 2 jenis eskul yang wajib kita ikuti. Apa aja Pertama bela diri. Tentunya tadi sudah kita terangkan. Yang kedua itu adalah pramuka. Oh, pramuka. Itu di hari Sabtu juga. Sabtu. Ya. Sabtu jam dari ba'da zuhur, dari jam 1 lah kita mulai. Jam 1. Sampai sebelum asar. Itu kegiatan pramuka. Ya.
Itu wajib juga semua, Wajib semua santri ikut ya. Dan wajib semua santri ikut. Nah, berarti itu termasuk eskul yang wajib, Wajib. ya. Kalau eskul yang nggak wajib, Eskul nggak wajib ya seperti eskul penambahan ilmu lah ya. Seperti robotik. Robotik. Kemarin kita sudah merancang ada robotik. Insya Allah kalau emang sudah di ACC sama atasan, insya Allah kita lihat. Ada eskul futsal, sepak bola. Berarti itu bagi yang mau aja ya. Mau aja. Misal minat dia di bola, minatnya di mungkin ada juga panahan ya. Ya panahan juga ada. Juga. Berarti kalau yang wajib tuh yang nggak pramuka sama bela diri. Ya. Ya. Oke, jadi itu kegiatan di hari Sabtu. Lalu setelah pramuka kan asar nih. Setelah asar tuh kegiatannya seperti biasa. Yang mau olahraga. Oke. Lalu hari Ahadnya ngapain biasanya? Hari Ahad tuh adalah hari di mana santri itu makanya mereka belajar. Mereka belajar tapi dalam belajar mempraktikkan apa yang mereka dapatkan sama hari Senin sampai Sabtu itu. Mereka mendapatkan ilmu bela diri. Kalau mereka ingin melatihnya silakan dilatihnya sendiri. Berarti itu jam bebas. Tapi tentunya masih di lingkungan pondok ya. Pondok. Oke. Berarti ketika yang mungkin hari sukanya bola, hari Ahad juga main bola ada. Dipraktikkan boleh main tanding sama teman lain. Tapi kadang juga kata salah goro ya hari Goro Ahad. ya. Itu salah satu program penting juga ya untuk peningkatan kepedulian santri pada lingkungan. Betul. Misal guru apa namanya? Gedung, parit, kan? Hamam ya gitu. Oke, gimana intinya lingkungan pondok ini jadi bersih. Ya. Karena emang tadi karena kita juga dididik untuk peka dengan lingkungan Iya, ya. siap. Karena itu tadi kita salah satunya kan pondok itu kan kalau biasanya kan identik kotor kalau pondok. Iya. Kadang apa namanya gatal-gatal. Banyak penyakitnya. Panu kadang kan gitu. Ya kita ingin merubah mindset kadang kan bahwasanya santri itu juga bisa bersih ya. Iya. Santri itu bisa wangi, bisa tentu. perfect, bisa ganteng. Ya, jadi itu ke kita di hari Ahad ya. Ya siap. Kalau malam tuh habis maghrib biasanya ngapain? Habis maghrib biasanya kita langsung ke dapur untuk makan malam. Makan lah ya. Pastinya. Jadi setelah kan masih ada waktu tuh. Antara setelah makan sama ke isya itu masih ada waktu. Santri itu bebas mau yang tilawah silakan tilawah, pokoknya agenda penguatan iman lah rasanya. Oh gitu ya. Lalu setelah itu kan isya nih. Isya. Lalu setelah itu biasanya zikir, lalu apa Asmaul Husna ya? Asmaul Husna ya. Oke. Setelah Asmaul Husna itu apa kegiatannya? Untuk kegiatan malam lah bahasanya kalau kita ya. Untuk kegiatan malam tuh untuk hari-hari biasa tuh biasanya evaluasi sama pembina kita. Pembina. Dan untuk malam khusus seperti malam Jumat sama malam Ahad ya. Malam Ahad tuh kita mulai program bahasa itu namanya muhadharah. Mungkin di pondok lain ada. Ya, berarti latihan pidato, berceramah ya gitu. Ya berceramah ya Mas kita. Berarti pakai biasanya bahasa Inggris, bahasa Arab itu ya. Ya. Kalau untuk pondok kita baru coba bahasa Arab sama bahasa Indonesia dulu kita coba. Berarti intinya selain melatih bahasa, melatih mental ya. Melatih mental kita untuk ngomong di depan, persiapan. Karena santri nih kan kalau udah pulang kampung taunya tetangga nih kalau santri pasti bisa ceramah. Kadang disuruh ceramah kan, disuruh menjadi imam sholat. Warga nih kadang nggak tahu mau di pondok, kadang dia orang yang pemalu. Yang penting ketika sudah pulang, penting santri dia. Santri, tolong ya nanti ngisi ceramah apa namanya kan kultum sebelum tarawih atau kajian pada subuh itu terkadang menjadi momok santri. Kalau pulang nih nanti jadi beban pikiran tadi. Jadi salah satunya adalah dengan muhadharah nih melatih melatih persiapan santri lah untuk mengabdi. Mengabdi gitu ya. Mengabdi di masyarakat lah gitu. Ya. Oke, muhadharah. Lalu selain muhadharah apa? Muhadharah. Jadi kan ada katanya malam Jumat ya. Malam Jumat untuk malam Jumat itu muhadharah ya. Ini muhadharah untuk malam Jumat sama malam Ahad. Kalau ada juga untuk malam Kamis. Malam Kamis itu kita ada agenda tuh pembacaan kitab turas. Oh, kajian kitab lah ya. Kajian kitab ya. Contohnya kitab apa yang bisa dikaji? Khususnya untuk saya yang kelas 5 ini dan teman-teman saya kelas 5 itu adalah kitab fikih. Fikih ya. Fikih karangan. Fikih Munakahat bukan? Lah. Ya. Belum biasanya kalau udah masuk mau akhir nih. Ya. Itu fikih Munakahat tuh biasanya.
Kalau di Apa fikih apa yang dikaji? Said Sabik ya kalau salah. Itu Said Sabi fikih sunnah ya. Sunnah ya. Itu kitab kontemporer kalau tak salah. Kontemporer. Oke, jadi itu malam Malam Kamis tadi. malam Kamis. Iya. Bukan malam Jumat ya? Tadi malam Jumat katanya. Oh, agak bingung saya. Malam Jumat. Kamis kalau tak salah yang di Santri Putri ya salah. Oh, berarti ya Jumat untuk Ikhwan. Antum ini ikut kajian nggak kalau malam Jumat? Ya, belakangan ini saya absen. Oh, Karena banyak panggil. banyak apa sibuk lah ya. Iya. Namanya Wakpres. Wakpres. Wakpres, oke. Maka- Jadi intinya 24 jam santri di pondok ini emang full dengan kegiatan ya. Jadi nggak ada namanya Waktu kosong. santri waktu kosong itu Nggak nggak ada. Karena di pondok ini dilatih untuk bagaimana santri manajemen waktu ya. Bagaimana agar setiap berpindah dari satu kegiatan lain itu mereka tidak kocar-kacir, tidak Iya, nggak terbengkalai. bingung. Karena sudah terbiasa dengan hal tersebut ya bertahun-tahun sampai 6 tahun ya 6 tahun. sampai dia menjadi alumni. Oke ya. Jadi intinya di pondok ini kita banyaklah belajar ya, bukan hanya belajar ilmu agama, tidak hanya belajar bagaimana menghitung, bagaimana belajar kimia, fisika, tapi juga belajar organisasi, Siap. lalu belajar ilmu sosial ya, Siap. bagaimana kita berkawan, bagaimana kita menyayangi yang lebih muda, Ya, tentu. bagaimana kita menghormati yang lebih tua ya. Tentunya hal-hal ini mungkin tidak didapatkan ketika kita tidak di pesantren. Iya, tentu. Jadi kadang orang berpikir di pesantren ngapain sih Iya. gitu kan. Padahal banyak ilmu yang bisa kita ambil ya. Nilai-nilai positifnya. Jadi intinya di pesantren adalah tempat yang baik. Baik. Ya. Sangat baik bagi Sangat saya. baik. Sangat Bahkan baik. banyak orang-orang hebat yang lahir dari Ya, pesantren. dan yang sudah membuktikan. Yang jadi pejabat, yang jadi pengusaha, Dewan, anggota bahkan dewan. Kan enak ketika menjadi pengusaha tapi santri kan insya Allah jujur. Jujur insyaallah. Jadi pejabat yang santri insya Allah jujur. Jujur insyaallah. Karena dia sudah punya pondasi Fondasi agama yang kuat. yang kuat. Nah, karena itu tadi penanaman pondasi ini penting bagi apalagi anak-anak yang menjelang usia-usia puber. Iya, tentu. Karena kalau tidak diarahkan dengan hal yang positif itu berpengaruh nantinya Ya, ketika dia sudah memasuki dunia yang lebih dewasa lah, udah masuki perkuliahan itu kalau tidak diarahkan saja itu bisa ya, kacau nanti. kacau lah ya. Mungkin ya apalagi sekarang kan banyak pengaruh gadget, internet itu berpengaruh. Jadi kalau di pondok terjaga lah ya. Insyaallah. Ya, tapi itu tadi pondok tidak menjamin Tak menjamin. 100%. Ya, Karena pondok hanya mengingatkan ibaratkan menyuapi lah. ya. Ini, Sudah berusaha lah kita ya. Nanti anak itu apakah nanti ketika di luar tetap mengamalkan itu, pondok hanya bisa mendoakan lah. Iya. Karena ada yang pernah mengatakan pesantren itu bukan seperti tempat laundry, Iya. ya kan? Langsung siap. Banyak kita memasukkan baju kotor, berharap ketika diambil itu bersih 100%. Karena mungkin tetap ada noda-noda atau kuman-kuman itu tetap ada karena tidak ada yang 100% jaminan itu ya. Ya itu tadi, itu tentunya menjadi sebuah perhatian khusus ya, terutama bagi para wali santri ya. Kadang orang-orang tua ini anak ini nakal kan, masuklah pesantren Ya, dibuang aja sih. karena mindset bahwasanya pesantren itu adalah tempat-tempat anak nakal yang ketika di rumah. Ya, nanti dengan harapan anak-anak tersebut kembali ke rumah dengan bersih. Itu pondok tidak bisa menjamin 100%, ya, tapi tentu. pondok akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak tersebut. Ya, tentunya ini juga peran orang tua juga. Karena itu tadi di pondok sudah dinasehati, diberikan hal-hal yang baik, ketika pulang orang tua memberikan gadget. Itu sebenarnya pengaruh juga. Ya, besar Bang itu. Kalau antum sendiri bagaimana menyikapi dengan hal tersebut ketika di pondok sudah diajarkan hal-hal baik selama 5 bulan, ketika pulang liburan 2 sepekan itu kadang hilang semua. orang semua itu. Coba antum kasih statement antum biar orang tua wali santri di rumah nih tahu bagaimana sih sebenarnya biar anak itu tetap mengamalkan nilai-nilai pondok. Bagi saya sih
itu deh, pondok tuh bukan hanya suatu lingkungan, tapi pondok tuh semuanya, seluruh lingkungan. Jadi bukan berarti setelah dia dititipkan di sekolahnya, ketika pepulangan ya, diserahkan kepada orang tuanya, ya bebas, jangan. Karena apa? Bolunya kerjasama antara pondok pesantren tersebut Jadi dengan harus orang tuanya. sinkronisasi Sinkron. antara pondok sama orang tua tuh harus kerjasama. Iya. Karena kalau hanya pondok saja yang berusaha tapi orang tua di rumah hanya ingin menerima hasil, itu ya kemungkinan untuk berhasilnya kecil gitu kan. Iya, karena nggak ada kerjasama di antara kedua pihak. Bahkan kata salah satu guru Ustadz ya, kalau anaknya mondok, orang tuanya pun mondok, dalam artian gini, anaknya di pondok tahajud, baca Quran, orang tuanya pun harus ya minimal seperti itu ketika di rumah. Orang tuanya pun bangun malam, tahajud, mendoakan anaknya, kemudian tilawah Al-Quran, agar anak di pondok ini memang betah, nyaman. Karena terkadang amalan orang tua ini berpengaruh loh dengan anak. Ya, anaknya di pondok yaitu tahajud, bangun jam 3, lalu tilawah Al-Quran, tapi orang tua di rumah ya maaf kata kadang ya bangun jam telat, bangun subuh telat, lalu sibuk dengan kerjaan, dengan fokus sama kerjanya, gadget. Ya, kadang itu juga berpengaruh dengan pendidikan anak. Karena anak hati anak dan orang tua biasanya itu terhubung. Iya, ada ikatan batin lah. Itu ikatan batin istilahnya ya. Karena ya itu tadi, itu bagian dari pendidikan juga. Yes. Karena mungkin juga banyak kadang orang tua nih nyuruh anaknya ke masjid tapi orang tuanya di rumah. Iya. Sibuk nonton apalah. Syukur-syukur mereka nyuruh anak ke masjid. Iya. Syukur. Kalau bisa dia nyuruh ke anak ke masjid, dianya pun ikut. Karena memberikan juga contoh, tidak hanya menyuruh. Karena anak itu kan melihat, belajar dari melihat. Iya. Mereka melakukan apa yang mereka lihat. Iya, melihat orang tuanya nonton TV ya dia akan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Seperti itu. Oke. Syukran sudah menyempatkan waktunya. Jadi intinya pondok pesantren adalah tempat terbaik untuk mendidik calon-calon penerus bangsa ya. Pondok itu tidak menjamin anaknya baik 100%, tapi pondok akan selalu berusaha mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Siap. Oke, sukses Pak Wapres. Pak Wapres ya. Wapres atau Wapres enaknya? Makanya ya lebih enak sih panggil Wak aja. Oke. Ya, semoga sukses. Ya. Oke. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa jam?